Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, untuk hari ini alhamdulillah cuacanya itu cerah, dan alhamdulillah kemarin tuh udah sempet dikasih hujan, walaupun sebentar ya, tapi hujannya itu agak besar. Dan untuk tanahnya pun udah lumayan basah ya, jadi nggak terlalu gersang suasananya itu teman-teman. Dan hari ini saya itu mau beres-beres dapur ya teman-teman, karena rak baru yang kemarin saya beli itu tuh belum tertata sama sekali karena belum ada waktu luang. Nah alhamdulillah untuk saat ini tuh alhamdulillah banyak waktu luang untuk beres-beres dapur ya teman-teman, karena Dede Afia alhamdulillah ada yang megang. Tapi sebelum beres-beres di dapur, di sini tuh saya mau jemur-jemur dulu pakaian biar nantinya itu hatinya tenang ya, karena untuk beres-beres dapur kan lumayan lama. Jadi setidaknya kalau baju-bajunya itu udah dijemur, jadi sambil beres-beres dapur bajunya itu bisa kering. Oh ya teman-teman, terima kasih yang udah ngasih tahu kalau mau nyimpen sayuran di kulkas itu tuh harus pakai kresek putih atau bening ya teman-teman, karena kalau pakai kresek hitam itu tuh nggak baik bagi kesehatan, karena itu tuh kreseknya kurang bagus ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah ngasih tahu, dan insya Allah nanti saya mau beli ya untuk kresek beningnya. Jadi kalau ada sayur mayur, ada stok sayuran, itu tuh bisa langsung dikresekin yang warna putih, karena lumayan agak susah ya teman-teman untuk kresek putih. Kalau di warung itu tuh kebanyakannya yang merah dan juga yang hitam. Dan insya Allah nanti kalau ke pasar, kalau inget ya teman-teman saya mau beli, mudah-mudahan ingat, karena ini tuh untuk keperluan saya di rumah ya teman-teman, karena stok sayuran kan ada aja, apalagi kalau pak suami lagi ke rumah ibunya ya teman-teman, atau ke rumah ibu mertua, itu tuh suka dibekeli sayuran-sayuran, karena untuk ibu mertua itu tuh alhamdulillah deket dengan perkebunan, jadi mudah banget gitu ya untuk sayuran-sayuran seperti itu. Nah dilanjut lagi, setelah jemur pakaian gak langsung untuk nata-nata dulu teman-teman, karena dapurnya lumayan berantakan karena belum dibersihin. Di sini saya mau beres-beres dulu pokoknya, dan nantinya itu pas nata-nata dapur itu tuh udah langsung jadi, udah langsung bersih ya. Dan di sini saya mau ngambilin dulu untuk piring-piring yang udah pada kering nih teman-teman, karena mau ditata di rak piring ya. Dan untuk piring kotor itu tuh udah lumayan banyak, udah lumayan numpuk, teman-teman bisa lihat sendiri di pinggiran kompor ya. Sengaja banget di sana disimpannya, karena kalau di bawah air wastafel itu tuh nyiprat-nyiprat ya teman-teman ke lantainya, alhasil lantainya itu jadi licin gitu. Karena untuk air wastafel itu tuh nggak bisa dimatiin, jadi kayak gimana ya, kayak selek gitu teman-teman, nggak bisa langsung total mati teman-teman, jadi ada sedikit air yang ngalir gitu ya. Entah kenapa ya teman-teman, saya juga kurang tahu, alhasil dibolak-balik pun kerannya itu tetap aja ada yang ngalir sedikit ya, jadi nggak bisa mati total seperti kemarin. Kalaupun diganti masih sayang ya teman-teman, karena untuk keran besi seperti ini harganya itu lumayan mahal, harganya itu hampir 100 ribuan, jadi sayang uang gitu ya. Ya kalau masih bagus mah itu tuh yang ngalir masih sedikit, ya udah masih bisa dipakai, ya udah yang ini aja gitu ya teman-teman. Dan barusan tuh saya udah ngelap dulu chopper karena masih agak basah ya, saya lap dulu pakai lap ya teman-teman biar airnya itu kering, dan langsung aja saya simpan di rak susun dekat kulkas itu ya. Nah tanpa menunggu lama, karena benar-benar pengen buru-buru untuk menata dapur gitu ya, saya langsung gercep aja nih untuk cuci piring, karena piring-piringnya juga udah lumayan banyak. Dapur saya nggak seperti ini ya teman-teman, Masya Allah pas pertama ngonten paling bawah. Nah teman-teman kalau mau tahu dapur saya seperti apa, silahkan lihat, scroll terus ke bawah, di situ ada pertama video ngonten saya teman-teman, yang di dapur itu tuh benar-benar belum ada warnanya, masih abu-abu dan juga putih. Abu-abu itu maksudnya itu warna semen ya teman-teman, dapurnya itu belum dicat sama sekali. Dan alhamdulillah dengan konten seperti ini keadaan dapur saya jauh lebih membaik, karena rasa semangat untuk beres-beres, untuk bersih-bersih itu tuh moodnya semakin naik loh teman-teman. Jadi ada manfaatnya juga ya, selain dapat cuan, kita itu bisa bersih-bersih, beres-beres setiap harinya dengan rasa semangat gitu ya teman-teman. Dan untuk cuannya itu tuh bonus sih bagi saya mah, daripada sayang kuota gitu yang ngalir terus menerus nggak
tentu lebih baik saya gunakan untuk seperti ini. Dulu mah saya juga kurang tahu ya teman-teman, bukan kurang lagi tapi nggak tahu kalau nge-YouTube itu dapat uang. Tapi dengan melihat video channel besar dan beliau itu ngupload kalau nge-YouTube itu dapat menghasilkan uang, dan disitu hati saya tergerak ya teman-teman untuk konten seperti ini. Dan alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah ya teman-teman untuk sesuatunya. Dan untuk konten seperti ini benar-benar nggak mudah, apalagi pas kita itu ngumpulin 4K dan 1K-nya, dan juga nunggu pin adsense-nya juga. Dan setelah itu kita itu ngumpulin dolarnya, dan itu tuh benar-benar perjuangan. Dan setelah itu kita berjuang untuk dapat gaji ya. Dan kemarin juga ada teman-teman yang nanya, katanya Bun udah gajian per bulan belum? Alhamdulillah belum ya teman-teman, karena viewer saya juga masih standar-standar aja, belum yang meledak kayak gimana-gimana teman-teman. Karena saya juga tahu diri saya itu YouTuber pemula ya, jadi nggak mungkin langsung meledak seperti itu. Ya saya nikmati aja untuk sekarang mah, untuk menghasilkan cuan juga saya udah alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya channel saya semakin besar, semakin banyak yang suka, semakin banyak yang nonton ya teman-teman, dan penghasilannya pun semakin banyak. Amin, Allahumma amin. Nah, setelah cuci piring, di sini saya lanjut untuk membersihkan dot ya teman-teman. Dan kemarin ada teman-teman yang nanya, kenapa Bun kok gak dikasih ASI, kenapa dikasih susu formula. Nah teman-teman, yang pertama saya kasih itu tuh dikasih ASI ya, tapi kesini air ASInya itu mengering ya, dan air ASInya itu menjadi bening gitu teman-teman. Alhasil Dede Afiah itu terus-terusan nangis, mungkin dia lapar ya teman-teman. Dan saya itu nggak tega, saya itu udah mencoba pakai nik gitu yang putingnya doang ya teman-teman, dotnya itu udah ditempel, itu tuh udah berbagai cara saya lakukan, udah dipompa juga, tapi nihil hasilnya ya. Dan di sini saya nggak tega ngelihat Dede Afiah nangis ya teman-teman, dan saya pikir untuk kasih formula aja, maksud saya dikasih susu formula biar Dede Afiah itu nggak kelaparan. Jadi itulah alasannya ya teman-teman, kenapa Dede Afiah itu dikasih susu formula. Untuk susu formula seperti ini lumayan ribet banget ya teman-teman, apalagi kalau malam, masya Allah kita itu harus bangun dulu untuk nyeduh susunya, dan itu tuh bener-bener nikmat banget ya. Dan untuk saat ini saya itu lagi menikmati sebagai seorang ibu yang benar-benar terkuras tenaga dan pikirannya setiap pagi dan malamnya teman-teman, karena benar-benar masya Allah banget kalau malam harinya itu yang pengen mimi, saya itu harus bangun nyeduh dulu. Nah disitu tuh benar-benar sensasi sensasi waktu istirahat kita itu terganggunya benar-benar dinikmati gitulah ya. Jadi momen-momen seperti itu sebagai seorang ibu benar-benar wajib diingat ya. Pokoknya untuk saat ini disyukuri, dinikmati, dan dijalani ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Di sini tuh langsung aja nih, setelah bersih-bersih di dapur, saya mau tata untuk rak susunnya. Dan untuk magicomnya langsung aja saya alihkan teman-teman, karena untuk rak bambunya saya mau geser ya. Dan untuk rak bambunya ini belum dicat sama sekali, alhasil dia itu beda sendiri, hijau daun gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena kelupaan terus teman-teman kalau untuk nge-makeover lemari bambu ini, karena keselip gitu ya, alhasil ya kelupaan deh. Nah untuk lemari yang hitam ini saya geser ke sebelah kiri ya teman-teman, karena untuk rak susunnya saya mau simpan di sebelah kanannya biar menghadap ke arah kulkas gitu. Jadi untuk yang putih ini kan lumayan cerah ya, jadi kalau disimpan di sebelah kanannya itu tuh kalau tag video insya Allah itu bikin cerah. Nah sebelum menempatkan rak susunnya, barusan tuh saya udah semprot-semprot atau ngepel dulu ya teman-teman, pakai semprotan dan juga lap biar bawahannya itu bersih ya teman-teman. Nah di sini tuh mudah banget ya untuk digilir-gilir, teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Magicomnya itu muat banget di rak susun ini, dan itu benar-benar kokoh banget menurut saya mah. Dan itu saya bolak-balik untuk ngelihat di video itu bagus atau tidaknya, dan menurut saya itu bagus posisinya seperti ini ya, cocok gitu lah ya teman-teman. Nah ini tuh kalau tudung saji susun disimpan di rak susun ini tuh kurang cocok, karena pas nyimpan makanannya itu tuh agak terhalang ya, karena untuk rak susun ini kan agak ngotak gitu ya, jadi sedikit yang di bawahnya itu agak menghalangi pas lagi mau ngebuka
lubang tudung saji susunnya itu ya teman-teman. Jadi kalau mau nyimpen makanan itu tuh benar-benar susah banget. Jadi saya tadi udah coba ya. Jadi untuk di rak susun ini saya mau simpen untuk magicomnya aja. Tadinya itu mau dipakai untuk tempat beras, tapi itu tuh belum saya coba ya teman-teman, karena niatannya untuk saat ini tuh tempat berasnya mau saya isi full penuh gitu ya teman-teman, nggak setengah-setengah, jadi biar nggak terlalu bolak-balik untuk ngisi ulang. Nah teman-teman, untuk panci sopotnya juga saya pindahkan ke rak susun ini karena alhamdulillah muat ya, dan lumayan rapih juga kalau disimpan di sini. Dan untuk rak piringnya itu udah mulai kosong, dan di sini tuh saya sambil mikir diisi apa gitu ya, dan natanya itu gimana, karena untuk ngeberes-beres atau menata-nata seperti ini tuh ngedadak banget ya teman-teman. Dan ini panci yang kemarin saya beli, saya simpen di sini juga karena untuk panci ini nggak ada tempatnya ya. Dan untuk dusnya itu tuh langsung aja saya mau buang, karena kemarin tuh saya nyimpen dus-dus seperti ini kantun kabarala aja gitulah ya. Nah ini dikarenakan tempat berasnya itu udah kosong, jadi langsung aja nih saya mau refill sebelum saya simpen ya teman-teman, karena nanti kalau udah disimpan itu tuh suka mager lagi gitu. Kalau gini makan sekalian gitu ya, sekalian bekerjanya. Nah untuk berasnya alhamdulillah masih lumayan banyak ya teman-teman, jadi tinggal ngerapil-rapil aja, dan insya Allah nanti kalau berasnya udah sedikit langsung aja nih saya mau beli, karena beras mah paling utama ya teman-teman untuk makan di rumah. Jadi itu tuh benar-benar bahan pokok yang harus diutamakan gitu sebelum apapun. Oke, untuk ngerapil beras saya udah selesai ya teman-teman, dan untuk berasnya itu saya full isi penuh dan saya mau simpen di rak piring ini. Nah kelihatannya itu bagaimana nih teman-teman. Dan untuk bunganya ternyata kalau disimpan di atas tempat berasnya ini nggak muat ya, jadi agak pendek gitu teman-teman, jadi agak susah gitulah ya. Dan nanti aja lah untuk bunga-bunganya saya pikirin lagi. Untuk saat ini nata-nata dulu, yang penting semuanya itu rapi dulu teman-teman. Dan untuk rak bambunya itu nggak bakalan saya keluarin ya, tapi mau saya simpen di pinggiran sana aja. Dan untuk pintu lumayan kehalang sedikit, tapi masih banyak lahannya gitu ya untuk lewat. Jadi saya mau simpen sini aja. Nanti aja saya mau minta tolong sama Pak suami untuk menggergajikan atasannya, karena atasannya itu kan mencong-mencong gitu ya, jadi kurang bagus. Nah saya mau minta sama Pak suami untuk diratain biar nantinya itu bisa dibikin meja gitu teman-teman, kalau ada perabotan baru gitu ya yang dibutuhkan di dapur, jadi bisa tertata memanjang gitu teman-teman. Oke, di sini lanjut aja nih untuk beres-beres dulu piring, karena lumayan menghalangi jalan gitu ya teman-teman. Daripada disimpan ke sana kemari gitu ya, lebih baik saya beresin aja jadi langsung selesai semuanya. Nah alhamdulillah udah selesai. Di sini lanjut lagi untuk menata-nata ya teman-teman. Mungkin di sini tuh nggak terlalu signifikan gitu ya kelihatannya, kayak seperti ini aja lah ya. Tapi bagi saya mah ini tuh bener-bener Masya Allah banget gitu ya, karena untuk menata-nata seperti ini tuh bener-bener memerlukan waktu gitu. Dan untuk menata-nata seperti ini juga ini tuh mood banget bagi saya, itu tuh mood booster biar nantinya itu saya semakin semangat di dapur, semangat konten, semangat bersih-bersihnya, semangat ngurus masaknya juga gitu, pokoknya semangat untuk segalanya gitulah ya. Nah menurut teman-teman semua bagaimana nih tempat berasnya, cocoknya di sana atau di mana gitu ya. Dan kalau di sana itu lumayan agak kokoh gitu ya untuk mejanya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.